Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilayh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبحرها وجسدنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وسادتنا ساداتنا ومن استغفرنا بسببه. Silakan almarhum yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. غفر الله ذنوبهم وستر الله عيوبهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kekuatan iman, sehingga dengan kekuatan iman inilah kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan sholat subuh berjamaah dan sekaligus kuliah subuh. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya hingga kepada kita salafu umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan kemarin menjelaskan tentang Gharaibul Quran. Yang pertama, saktah. Saktah itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Yang kedua, surah Yasin ayat 52 juz 23. Yang ketiga, surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Yang keempat, surah Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Contohnya surah Al-Kahfi: Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. Ketika iwaja, jaknya berhenti sejenak, sekedar 2 harokat. Yang kedua, surah Yasin. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا. Yang disahkan adalah huruf na. Na berhenti dulu 2 harokat baru dilanjut. Tapi tidak boleh bernapas.
Kemudian yang ketiga surah Al-Qiyamah. Contohnya kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Yang jadi contoh adalah man. Ketika man berhenti dulu sekedar 2 harokat baru kemudian lanjut. Yang terakhir saktah surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ini mudah kalau sudah hafal juz 30. Ayat 14. Kalla bal rona bal. Ketika bal berhenti dulu kemudian lanjut. Itu saktah. Ini mereview ulang ya, khawatir lupa lagi. Kemudian yang kedua ismam. Ismam itu bibir mencucu atau moncong sebagai isyarat bunyi doma. Nah, ini nih harus dipraktekkan ya. Surah Yusuf ayat 11 juz 12. Contohnya qalu ya abana ma laka la ta'manna. Ketika man bibirnya moyo, manna, jangan manna, harus moyo. Karena itu adalah ismam, bibir mencucu, gitu ya. La ta'man, man dulu, manna, itu ismam. Ayat 11 juz 12. Surah Yusuf. Kemudian ada juga bacaan imalah ya, kemarin disampaikan. Imalah di surat apa? Surah Hud ya. Contohnya Bismillahi majriha wa mursaha. Majroha jadi majriha. Nah, itu ya. Namanya imalah. Hanya satu surat di surat Hud aja. Di lain enggak ada. Kemudian yang terakhir adalah tashil. Tashil itu meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Fussilat. Contohnya walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Nah, di situ a'jami karena diringankan, dimudahkan hamzah yang kedua, maka mudahkan. A'jamiyyun. Ya. Itu tasnya. Nah, ini goroibul Quran. Sebetulnya banyak. Ana, fa'ana, kemudian samuda, salasila, qawariro. Nah, itu tuh yang itu mah nanti tinggal apa ya? Tinggal dilihat aja di Al-Qur'an. Nah, sekarang yang harus diperhatikan kembali bacaan hukum tajwid yang harus fokus bacaan yang seperti idgham ya. Itu kan banyak nih hukum tajwid yang sekiranya yang harusnya diidghamkan tidak diidghamkan. Nah, hari ini kita akan menjelaskan mengenai hukum tajwid hukum nun sukun. Hukum nun sukun atau tanwin.
Nah, hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah izhar. Yang kedua adalah idgham. Idgham dibagi 2, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kemudian yang keempat ada iqlab. Yang kelima adalah ada ikhfa hakiki. Nah, yang perlu kita harus dipraktekkan adalah idgham yang idgham. Idgham kan ada 2, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Nah, kadang kita baca idgham tapi tidak bi gunnah. Ada. Contoh. Nun sukun bertemu huruf ya. Di surah yang kita hafal aja ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, itu kan contoh فَمَنْ يَعْمَلْ. Nun sukun bertemu huruf ya. Nah, itu kan hukumnya idgham bi gunnah. Masuk bi gunnah disertai dengan gunnah. Gunnah itu apa? Gunnah itu adalah identiknya dengan hidung, masuk. Setiap nun dan mim yang bertasdid itu namanya gunnah. Contoh, inna itu kan gunnah masuk ke hidung. Inna, mimma. Ketika hidung kita dipencet, itu pasti berhenti. In, berhenti. Karena masuk gunnah. Nah, kembali ke idgham bi gunnah. Idgham itu masuk, bi gunnah itu disertai dengan gunnah. Kebanyakan kita baca faman ya'mal, tidak digunakan, tidak digunakan. Kata guru saya, kalau kita ingin tahu cara baca idgham bi gunnah, ya, masuk bi gunnah atau tidaknya, pencet hidungnya. Ketika famai, kalau dipencet hidungnya berhenti, itu sudah masuk idgham bi gunnah. Tapi kalau hidung kita dipencet ketika famai masih bunyi, nah itu tidak idgham bi gunnah. Tapi namanya jadi idgham bila gunnah. Sedangkan idgham bila gunnah itu hanya ada 2 hurufnya. Nun ketemu lam dan nun ketemu ro. Min ladunhu mir rabbihim itu tidak digunakan. Yang digunakan itu adalah nun ketemu ya, nun ketemu mim, nun ketemu waw, nun ketemu ya, nun ketemu nun. Ada 4 yang digunakan. Nun ketemu nun ketemu ya. Yang pertama nun ketemu nun, yang kedua nun ketemu mim, yang ketiga nun ketemu waw, yang keempat. Nah, yang jadi contoh kebanyakan nun ketemu ya dan nun ketemu waw tidak banyak digunakan. Hanya idgham aja, hanya masuk. Contoh, kita praktekkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مَنْ يَعْمَلْ. Kalau yang tidak digunakan saya contohkan ya. فَمَنْ masih hidung, masih bunyi. فَمَنْ masih bunyi. Itu tidak digunakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, itu tidak digunakan. Kalau digunakan itu hidung kita gemeter, terasa gunnah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا langsung ke hidung. Kalau di bedah itu
man ya sama maya, atau ini mang ya dan maya disatukan maya, bukan maya tidak ada dengungnya. Nah itu jadi salah. Jadinya itu idgham bila gunnah. Sedangkan hukumnya yang harus kita baca adalah idgham bi gunnah disertai dengan gunnah. Hati-hati ya. Itu ketemu ya. Yang kedua juga ada yang nun ketemu waw. Contoh. Min waraihim min. Nah, kebanyakan kalau kita baca itu min waraihim tidak ada dengungnya. Miu harus masuk dengungnya biguna miu. Yang bisa merasakan dengung dan tidaknya itu bisa didengar dari bunyinya. Yang kedua yang merasakan adalah yang bacanya. Kalau yang bacanya sudah merasa masuk ke hidung miu waraihim itu sudah idgham bigunnah. Akan tetapi jika yang bacanya tidak merasa dimasukkan ke hidung miu waraihim, nah itu tidak idgham bigunnah, tapi idgham bila gunnah. Dulu ya ternyata ketika belajar banyak salahnya tetap. Karena sudah biasa baca Qur'annya seperti itu. Ya. Di pesantren hanya ngaji kitab aja ya. Kitab kuning. Tiap hari gitu ya. Kalau Qur'an ya karena pesantrennya pesantren kitab, jadi Qur'annya tidak terlalu fokus. Yang penting bisa baca Quran di speaker kalau mau maghrib dan mau subuh. Enak bacanya, masyarakat enak. Ketika merantau di perkotaan, ya, datang ke Cikarang tahun 2009. Ternyata jadi imam masjid banyak dikoreksi bacaan. Salah. Padahal di pesantren baca Qur'annya paling bagus. Enak didengar jadi imam di pesantren. Ketika merantau di kota, ternyata ada banyak yang lebih pintar. Lebih tahu tentang bacaan Al-Quran. Disitulah saya belajar dari mulai metode qiraati ya. Dulu mah metode itu saya hanya tahunya metode Iqra ya Bapak-bapak ya, nggak ada metode yang lain. Di perkampungan adanya metode Iqra juz amma ya, nggak ada tuh namanya qiraati, tilawati, umi, al-Baghdadi. Nah, sekarang banyak ya metodenya. Dulu mah Iqra, siapapun yang ngajar boleh. Betul. Tidak ada sertifikatnya. Bebas. Sehingga yang si A, yang si B, si C, si D kemampuannya berbeda tanpa ada guru. Disitulah ternyata ya banyak sekali salahnya. Belajar metode qiraati. Lulus. Tapi tak henti-hentinya. Tidak puas. Pengen ada lagi metode tilawati. Belajar lagi. Lulus. Tak henti-hentinya. Pengen ada lagi tuh muncul metode umi.
Metode Al-Baghdadi, belajar lagi, lulus. Yang terakhir ini metode Umi, belajar lagi. Ternyata digabungkan semua metode, ternyata sama pembelajarannya. Cuman beda tahapan-tahapan cara mengajarnya. Dari mulai tahapan jilid 1 sampai terakhir, itu semua metode berbeda. Tetapi hukum-hukum tajwidnya, baik itu Ibul Qur'annya, sama. Yang jadi beda adalah tahapan-tahapannya. Nah, yang saya suka adalah metode Umi yang terakhir ini. Makanya tidak ada lagi, saya tidak mau belajar lagi metode yang lain. Metode cukup. Metode Umi, tahapan-tahapannya sangat mudah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan kita mempelajari bacaan-bacaan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah kitab suci Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka rugi serugi-ruginya kalau kita semasa hidupnya belum pernah belajar Al-Quran dari dasar sampai selesai. Minimal sampai gharib tajwid selesai udah. Yang penting kita sudah memahami bacaan-bacaan Al-Quran. Dulu mah di pesantren belum belajar sampai sedetail itunya. Kembali ke tadi ya, bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini harus didengungkan bacaannya. Mai pencet hidungnya berhenti. Itu sudah idgham bi gunnah. Kalau famai dipencet masih bunyi, itu belum idgham bi gunnah. Itu yang diajarkan oleh guru. Kalau kita ingin tahu itu bacaan idgham bi gunnah atau tidak, nah itu caranya ya, dipencet hidungnya, kalau bunyi, kalau masih bunyi itu belum idgham bi gunnah. Kalau dipencet hidungnya berhenti, itu sudah masuk idgham bi gunnah. Oh, ternyata seperti itu ya. Belum mau baca Quran teh, udah yang penting yang penting dengung aja gitu, atau masuklah, tidak disertai gunnah. Nah itu idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah sudah mudah ya. Min ladunhu khairul laka, atau mir rabbihim tidak digunakan, itu mudah itu idgham bila gunnah. Nah kemudian yang terakhir yang harus hadirin ketahui, hukum nusukun yang harus diperhatikan adalah ikhfa. Ikhfa itu kalau di pesantren kita belajar, ikhfa itu ada ikhfa ausal, ikhfa abad, ikhfa aqrab, ikhfa yang dekat, ikhfa yang pertengahan, ikhfa yang abad yang jauh. Nah yang saya pelajari, ikhfa itu ternyata satu ikhfa hakiki, bahwa yang penting adalah ikhfa itu kan, ikhfa itu samar ya, mensamarkan, remeng-remeng ya, seperti di Kalimalang remeng-remeng, pinggir jalan remeng-remeng gitu ya. Bacanya itu remeng. Artinya apa? Antara ang tidak juga, antara an tidak. Remeng-remeng nggak jelas. Contoh, min tahtiha, nun ketemu tak. Tapi kita bacanya kadang bagaimana? Min gitu ya. Langsung ke hidung, min gitu ya. Nah itu tidak ikhfa, itu dengung namanya.
Ikhfa itu mensamarkan. Kalau kata guru ya itu antara ang juga tidak, min nun juga tidak, min bukan min, bukan. Caranya bagaimana? Nah, ketika dengung min, mulut kita sudah berada di huruf yang diikhfakan, Huruf yang ikhfa itu ada berapa huruf ikhfa? Huruf ikhfa ada berapa? 15. Tuh 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, bod, dod, to, do, fa, kof, kaf. 14 apa 15? Hah? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, bod, dod, to, do, fa, kof, kaf. 15. Cara mengafalinnya, rumusnya ada 3 ta, sa, jim 3, dal, zal, zai 3, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin 2, sododod 2, sin, shin, sododod, to, do 2, fa, kof, kaf. Itu udah mudah. Jangan dibuat ta, sa, jim, dal, itu lama ya. Itu huruf ikhfa ada 15. Nah, contoh yang tadi saya contohkan, nun ketemu pa. Nah, yang paling harus ini ya, kebanyakan tuh nun ketemu ta tuh didengungkan semua. Min tahtiha. Padahal diikhfakannya itu adalah tergantung hurufnya. Kalau ta berarti ketika min, mulut kita sudah berada di huruf ta. Minta. Jangan minta langsung ke hidung, jangan. Itu namanya gunnah. Kalau gunnah kan nun bertasdid dan mim bertasdid masuk ke hidung. Ini kan sementara adalah ikhfa. Jangan kemudian pada itu dengung. Semua minta, mingko, apa tuh? Mingka. Jangan. Itu tergantung hurufnya. Coba nih, nun ketemu kof. Miuko. Nun ketemu ka. Mika. Jadi jangan nun ketemu kof sama kaf sama, jangan, harus beda. Khawatir gitu ya. Kita karena salah mengikhfakan, jadinya tidak sempurna ya bacaan ikhfa'nya. Nun ketemu kafnya. Yang jadi ini tuh nun ketemu ini ya, nun ketemu ta dan nun ketemu to. Ta domah dan to domah. Ta sama to kan ini ya, mutajanisen. Sejenis ya, sejenis laki-laki dan laki-laki, sejenis. Ta dan to. Nun ketemu ta yang dhammah, contoh antum sama nun ketemu to, misalkan antum beda bunyinya. Antum sama nun ketemu ko dhammah. Antum. Gitu ya. Kan di surat Al-Kafirun tuh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Jadi jangan wala antum langsung ke hidung. Jangan. Kita ikhfakan. Cara mengikhfakannya adalah ketika mulutnya sudah berada di huruf ta. Antum ta
titu, antum. Nun ketemu kaf sama nun ketemu qaf, ankum. Nun ketemu qaf, aukum atau miuqo, agak tebal. Jadi kalau kita mengikhfakan bunyinya sama semuanya, nun ketemu ta, nun ketemu qaf, nun ketemu sin, ya sama, nah, itu belum ikhfa. Itu namanya gunnah berarti. Kemudian nun ketemu sin, nah paling mudah sin. Surah Al-Falaq gitu ya. Nun ketemu sin ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarr. Jadi jangan min syarr. Nun ketemu syarr. Min syarril waswasil khannas. Nun ketemu sin. Itu jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya kita baca ya, tapi ternyata gitu ya, oh nun ketemu ta itu harus seperti itu, oh nun ketemu sin itu harus seperti itu. Berarti setidaknya kita tujuan belajar itu adalah memperbaiki bacaan-bacaan yang sudah lama kita baca, tetapi ternyata yang betul adalah seperti ini. Jadi makanya saya sampaikan tadi, rugi serugi-ruginya kalau kita semasa hidupnya belum pernah belajar Al-Quran dari dasar hingga selesai tuntas, minimal sampai tajwid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya untuk kuliah subuh yang kali ini. Idgham bi gunnah, cara membacanya harus didengungkan masuk ke hidung ya. Kalau idgham bi gunnah cara bacanya tidak masuk ke hidung, itu namanya idgham bila gunnah. Sementara idgham bila gunnah hanya nun ketemu lam dan ro saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhfa. Ikhfa itu cara bacanya tidak semua nun ketemu ta, nun ketemu sa, nun ketemu jim, nun ketemu sampai ketemu fa, yang 15 itu tidak semua didengungkan. Tapi tergantung huruf yang diikhfakannya. Nun ketemu ta dan nun ketemu to itu berbeda bunyinya, berbeda mengikhfakannya. Kalau semuanya didengungkan, berarti itu tidak termasuk ke ikhfa, namanya masuk ke gunnah. Itu saja ya, untuk pertemuan kuliah subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilafan saya. Mari kita tutup pembelajaran kuliah subuh yang kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa qafal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para nabinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.